Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat semansa semuanya, kembali lagi bersama podcast SMA Negeri 1 Majenang spesial Ramadan. Kali ini tema yang akan kita bawakan adalah tentang banyak rezeki, banyak bersyukur. Nah, podcast kali ini kita akan ditemani oleh salah satu guru SMA Negeri 1 Majenang, yaitu Bapak Dr. Andes Muhalim. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Ya, ya. Pak, untuk tema kali ini kita tuh kan akan membahas tentang rezeki ya Pak. Rezeki. Iya, ya. Rezeki itu kan berkaitan erat dengan pekerjaan. Oh, betul. Ya Pak ya. Nah, tapi pada saat puasa seperti ini ya Pak, kita kan dituntut untuk berkewajiban untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya ya Pak, untuk betul. Fokus puasanya yang agar khusyuk gitu. Tapi kebanyakan dari kita mungkin dan teman-teman di rumah sebagian itu mungkin ada karena tuntutan pekerjaan, jadi kita sibuk dengan pekerjaan itu Pak, sehingga waktu kita untuk mencari pahala, untuk beribadah, untuk fokus beribadah dan lain-lain itu menjadi berkurang. Ada yang mungkin bekerja dari pagi sampai sore, terus malamnya mungkin sudah lelah sampai ibadah-ibadah malamnya tertinggal gitu Pak. Nah itu sebenarnya hukumnya bagaimana sih Pak? Iya, bicara masalah rezeki ya, rezeki itu memang sudah atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap orang itu, setiap makhluk bahkan itu sudah dijatah rezekinya masing-masing kayak gitu. Tidak ada satupun dari makhluk Allah itu yang tidak diberikan rezeki. Kita jangan keliru paham bahwa yang namanya rezeki hanya sekedar uang. Tapi lebih dari itu yang namanya rezeki. Kesehatan itu juga rezeki, ya. Terus macam-macam, apalagi yang namanya misalnya upah atau mungkin katakanlah uang, ya kalau gitu, itu jelas itu ya kelihatan. Tapi yang kadang-kadang tidak disadari, yang namanya rezeki ya seperti kesehatan, kita dapat bangun dengan dalam keadaan sehat, terus bisa berjalan, itu rezeki sebetulnya kan begitu ya, rezeki yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hal yang terkait dengan puasa ya kan begitu, puasa bagaimana, harus bekerja ya. Kalau menurut caranya puasa itu diwajibkan kepada semua orang yang beriman kan begitu ya. Cuma memang ada yang namanya keringanan atau bahasa agamanya itu dinamakan rukhsah kayak gitu, keringanan kayak gitu. Nah keringanan ini diantaranya itu ya yang termasuk dalam pekerja berat, ya begitu, pekerja berat. Tapi yang biasa umum itu ada yang mengatakan 4 golongan kayak gitu. Nah ini ada yang setelah itu dianalisa, dibahas dan seterusnya, yang akhirnya itu seperti pekerja berat dan pokoknya yang termasuk pekerja berat, ada kuli bangunan, tukang becak dan seterusnya, gitu ya. Tetapi kemampuan kesehatan seseorang itu kan berbeda-beda. Ada yang sakit tapi masih bisa puasa, ya kan? Nah, sakit sebetulnya kalau memang sakitnya parah boleh tidak berpuasa. Namanya rukhsah, tapi harus mengganti di hari yang lain setelah dia sehat. Musafir juga begitu, gitu kan. Nah, karena ini perlu dipahami sehingga orang yang berpuasa tidak menghalangi dia itu untuk bekerja kayak gitu. Atau mungkin katakanlah yang
secara umum itu mencari rezeki kayak gitu. Misalnya bekerja sebagai kuli bangunan ya. Cuacanya panas, terik matahari, dia harus manggul barang-barang bangunan dan seterusnya. Nah, sehingga dia memang kecapean dan lain sebagainya, haus, dahaga dan seterusnya, sehingga kelihatannya berat. Tapi ada kuli bangunan yang mungkin tidak sebegitu berat. Tidak semua kuli bangunan itu, misalnya non sewu yang begitu, minta maaf, itu mendapatkan rusuh. Nah, ini rusuh ini diberikan karena memang kedaruratan kayak gitu, kedaruratan. Nah, apapun itu yang terjadi pada seseorang yang berkewajiban, ya, yang beriman, yang berkewajiban untuk berpuasa, ada rusuh, tapi dia karena memang kebutuhan untuk bekerja, mencari rezeki dan seterusnya, dia itu ya boleh misalnya seperti itu. Tapi ya yang tahu kan diri kita yang seperti itu ya. Saya kuat lah, musafir boleh berbuka kalau memang kalau memang dia itu yang merasa satu itu memang perjalanannya itu kalau salah satu imam mazhab kayak gitu mengatakan ada 2 marhalah, tapi ada yang mengatakan 3 marhalah kayak gitu. Artinya kalau 2 marhalah itu kira-kira 82 kilometer. Nah, kalau 3 marhalah itu kira-kira 142 kilometer. Nah, untuk itu kalau dia itu memang merasa walaupun itu sudah boleh untuk muka atau berbuka puasa, tapi dia itu merasa kuat, ya nggak apa-apa, nggak susah diambil kayak gitu. Tapi menurut keterangan kalau diambil itu ya baik-baik saja, itu nggak masalah. Nah, seperti pekerja berat, kalau memang ia itu merasa itu sanggup untuk berpuasa, tidak ada masalah, kenapa tidak gitu. Jangan karena lah saya lah kan boleh iki. Nah, boleh ini jangan terus digampangkan, karena apa, setiap orang itu berbeda ukurannya kayak gitu kan. Nah, ukuran kemampuan kesehatan fisik ya gitu, dan keyakinan yang kuat barangkali mungkin ini karena dia merasa bahwa itu kewajiban walaupun bagaimana akan dilaksanakan kayak gitu. Itu Mbak kayak gitu. Jadi rezeki itu memang sesuatu kebutuhan, ya memang harus kita cari. Tapi sejatinya itu adalah rezeki itu memang sudah dijatah dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masing-masing individu kayak gitu. Berarti kesimpulannya ini ya Pak, maksudnya mencari nafkah itu kan emang kebutuhan manusia, tapi di atas itu juga ada yang lebih yang wajib lagi, yaitu berpuasa saat bulan Ramadan. Nah, kalau misalnya pekerjaannya itu berat, terus orang itu memutuskan, maksudnya nggak kuat gitu, ngerasa nggak kuat buat puasa, akhirnya membatalkan puasanya saat itu, tapi dia tetap berkewajiban untuk membayar hutang puasanya itu di lain waktu gitu ya Pak ya. Betul. Intinya tetap harus dibayar puasanya. Terus untuk kelonggaran itu, walaupun ada kelonggaran tapi ya itu tetap diganti gitu kan ya Pak ya? Tetap di lain waktu gitu. Ada sedikit perbedaan memang, beberapa ulama itu ada yang mengatakan terutama untuk ibu hamil ya kan gitu, atau menyusui kayak gitu. Ada yang mengatakan bahwa harus mengganti di lain waktu dan sekaligus membayar fidyah kayak gitu. Nah, kecuali kalau orang yang tua, renta, pikun dan seterusnya
itu hanya membayar fidyah. Fidyahnya kira-kiranya ya 1 mud itu setiap harinya itu ada yang mengatakan 7,5 ons gitu setiap harinya. Beras nih. Iya. Iya, jadi setiap manusia itu sudah diberikan rezekinya masing-masing, dicatat rezekinya masing-masing, kemudian hubungannya dengan kewajiban berpuasa itu ada rukhsah, ada keringanan dari Allah ya, yang contohnya itu seperti tadi, saya tidak menjelaskan semuanya, hanya yang terkait misalnya hubungannya dengan rezeki tentunya adalah pencari rezeki. Nah, dengan itu sebetulnya rukhsah ini boleh itu digunakan, tapi hubungannya dengan kemampuan manusia masing-masing, diukur oleh kemampuan manusia masing-masing. Dikala dia itu merasa kuat, walaupun mungkin dalam kategori salah satu yang boleh memakai rukhsah itu ya, itu ya nggak apa-apa, nggak usah diambil kayak gitu. Dia boleh rukhsah mengambil keringanan, tapi karena dia itu merasa kuat ya nggak usah diambil kayak gitu. Kemudian sebetulnya yang namanya rezeki itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masing-masing memang mungkin berbeda, ada banyak, ada sedikit, yang jelas itu setiap harinya, setiap saat itu Allah itu akan memberikan rezeki pada setiap individu, sehingga kita harus bersyukur kepada Allah seperti firman-Nya dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid, yang gitu. Yang intinya pengertiannya adalah kira-kira bahwa kita itu disuruh untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena Allah itu sudah memberikan rezeki. Siapa yang mau bersyukur, Allah mesti akan memberikan tambahan, menambah rezekinya atau tambahan-tambahan yang mungkin orang itu tidak tahu kayak gitu ya. Ini kira-kira begitu. Baik sahabat Semansa semuanya, kita sudah mendengar penjelasan dari Bapak Dr. Andes Muhalim. Jadi kesimpulannya dalam tema kali ini adalah bagi teman-teman yang memiliki pekerjaan yang mungkin berat, lalu mungkin merasa tidak kuat saat melakukan puasa karena pekerjaan tersebut, itu mendapatkan rukhsah ya Pak ya, mendapatkan keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi wajib hukumnya untuk mengganti puasa tersebut di lain waktu. Begitu nggih Pak? Iya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya dan ilmu yang sudah diberikan. Iya. Semoga dapat bermanfaat bagi sahabat Semansa semuanya. Amin. Baik, teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan kami di acara podcast Semansa. Nantikan video-video selanjutnya hanya di YouTube SMA Negeri 1 Majenang. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast-podcast kita di YouTube SMA Negeri 1 Majenang dengan cara subscribe yang belum subscribe, juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian. Juga jangan lupa turn off notification-nya biar kalian nggak ketinggalan video menarik dari kita. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa semuanya.